Hari Anak adalah acara yang diadakan di setiap negara di seluruh dunia. Namun, Hari Anak tidak dilakukan secara serentak karena setiap negara memiliki tanggal tertentu untuk merayakan Hari Anak. Kalau di Indonesia sendiri, Hari Anak diperingati pada tanggal 23 Juli dengan tujuan sebagai bentuk penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak sebagai penerus generasi bangsa. Beda nih kalau di Jepang. Di Jepang sendiri, Hari Anak disebut Kodomo no Hi, dan Jepang punya dua tanggal berbeda buat ngerayain Hari Anak. Kok begitu sih? Karena Jepang bikin dua perayaan yang berbeda. Satu hari khusus buat anak laki-laki dan satu hari lagi khusus buat anak perempuan. Jarak tanggal perayaannya juga lumayan jauh karena bedanya 2 bulan. Kalau hari anak perempuan diperingatin tanggal 3 Maret yang biasanya disebut Hinamatsuri. Sedangkan hari anak laki-laki diperingatin tanggal 5 Mei. Nah, yang kita bahas sekarang adalah hari anak laki-laki dulu atau Kodomo no Hi. Selanjutnya akan kita bahas hari anak perempuannya yaitu Hinamatsuri. Hari anak laki-laki ini dulunya dikenal dengan nama Tango no Sekku yang merupakan salah satu dari 5 festival kuno di Jepang. Tango no Sekku sendiri diperkirakan sudah ada sejak zaman Nara dengan tujuan untuk merayakan pertumbuhan sang anak. Tapi di tahun 1948 pemerintah Jepang mengganti nama Tango no Sekku menjadi Hari Anak atau Kodomo no Hi, dan Hari Anak dijadikan hari libur yang menjadi bagian dari Golden Week di Jepang. Biasanya saat ngerayain Tango no Sekku atau Kodomo no Hi, keluarga yang punya anak laki-laki bakal ngibarin bendera berbentuk ikan koi di depan rumahnya. Bendera ini namanya koi nobori. Ketika ada angin berhembus dan masuk ke dalam bendera ikan ini, mereka kelihatannya kayak lagi berenang. Orang Jepang percaya kalau koi nobori dapat membawa keberuntungan dan rezeki. Selain itu, koi nobori juga punya makna lain, yaitu harapan agar anak laki-laki menjadi anak yang sehat, kuat, dan gak gampang putus asa. Makna dari koi nobori ini terinspirasi dari ikan koi, yang mana ikan koi ini berenang ke hulu dan loncat ngelewatin air terjun. Buat orang Jepang, hal itu melambangkan kekuatan dan energi. Koi nobori sendiri terdiri dari beberapa warna dan ukuran. Satu set koi nobori terdiri dari ryudama, yaguruma, fukiganashi, koi nobori hitam, dan koi nobori merah. Lalu diikuti oleh koi nobori warna lain berukuran yang lebih kecil yang menandakan anak-anak mereka. Ryudama adalah bola yang bisa berputar dan dipasang di ujung paling atas tiang. Lalu di bawahnya ada yaguruma yang berbentuk roda berjari-jari anak panah. Ryudama dan yaguruma dipercaya dapat mengusir roh jahat. Setelah itu ada fukinagashi yang merupakan sarung angin berwarna biru, merah, kuning, hitam, dan putih atau bergambar ikan koi. Fukinagashi merepresentasikan kayu, api, air, tanah, dan logam, dan dipercaya sebagai penangkal penyakit. Di bawah fukinagashi ada koi nobori berwarna hitam yang melambangkan ayah, dan di bawahnya ada koi nobori berwarna merah yang melambangkan ibu. Lalu ada koi nobori lainnya yang berukuran lebih kecil melambangkan anak laki-laki. Untuk lebih jelasnya bisa kalian lihat di gambar yang ini. Sekarang ini, koi nobori bisa dibilang sudah menjadi hal yang langka dan jarang terlihat di kota-kota besar di Jepang. Semakin sedikitnya keluarga yang memiliki anak kecil dan krisis populasi di Jepang mungkin menjadi salah satu penyebabnya. Selain itu, masyarakat yang berada di kota besar tidak lagi tinggal di kompleks perumahan, melainkan tinggal di apartemen yang sudah jelas tidak memiliki halaman untuk mengibarkan koi nobori. Pada zaman Edo, saat merayakan Tango no Sekku, selain mengibarkan koi nobori, orang-orang pada saat itu juga memajang peralatan samurai seperti kabuto atau pelindung kepala dan yoroi atau armor. Pada perayaan Kodomo no Hi saat ini pun, orang-orang Jepang juga memajang kabuto di rumah mereka. Ada juga nih acara di mana anak-anak membuat kabuto mereka sendiri dengan kertas, lalu memakainya. Sesuai dengan fungsinya, kabuto adalah simbol perlindungan. Orang-orang Jepang percaya kalau memajang kabuto di rumah mereka bisa melindungi anak dari bahaya dan menjaga tumbuh kembangnya. Selain itu, ada makanan spesial yang biasa dihidangkan pada saat Kodomo no Hi atau Hari Anak, yaitu kashiwa mochi dan chimaki. Kashiwa mochi adalah makanan tradisional Jepang yang terbuat dari tepung beras berisi kacang merah yang dibalut daun pohon ok. Penampakannya kayak gini. Daun pohon ok di kashiwa mochi tidak bisa dimakan ya gengs, karena daun ini hanya untuk memberikan wangi pada kue dan sebagai hiasan saja. Daun dari pohon ok ini juga melambangkan umur panjang dan keturunan yang tidak akan berakhir, karena daun pohon ok ini tidak akan gugur kecuali daun mudanya mulai tumbuh. Arti dari daun pohon ok di kashiwa mochi ini gak sesuai ya sama keadaan populasi di Jepang sekarang. Cuaks! Makanan selanjutnya yaitu chimaki, yang merupakan nasi ketan kukus yang dibungkus daun bambu dan diikat dengan tali. Biasanya makanan ini ada di daerah Kansai. Kalau dilihat sekilas, chimaki mirip seperti bacang yang ada di Indonesia. Dan makanan ini berasal dari BSD, maksudnya Tiongkok. Selain tradisi-tradisi tadi, ada juga nih chobuyu.
yang merupakan tradisi mandi dengan rendaman daun sobu yang mempunyai aroma yang kuat. Pada zaman dulu, daun sobu ini dianggap sebagai pengusir roh jahat, dan saat ini daun sobu digunakan orang Jepang dengan harapan agar selalu diberikan kesehatan dan panjang umur. Nah, tadi adalah tradisi-tradisi yang dilakukan orang Jepang saat perayaan Kodomo-no-hi atau hari anak. Kalau kalian ke Jepang saat hari anak, agak kurang sih rasanya kalau nggak lihat koinobori. Ada nih tempat-tempat terbaik yang bisa kalian datengin kalau mau lihat koinobori, yaitu di Tokyo Tower dan Sungai Sagami. Kalau di Tokyo Tower, kalian bakal lihat hiasan layang-layang koinobori sebanyak 333 buah yang membentang di bawah Tokyo Tower. Beda kayak di Tokyo Tower yang tempatnya di tengah kota, di Sungai Sagami sendiri, kalian bakal ngelihat koinobori dengan sensasi alam. Di sungai ini, kalian bisa lihat 1000 lebih layang-layang ikan koi yang terbang-terbangan ditiup angin. Oke, segitu aja video tentang hari anak kali ini. Kalau ada informasi atau istilah bahasa Jepang yang salah, bisa disampaikan kritik dan koreksi di kolom komentar ya. Semoga harimu menyenangkan dan sampai jumpa di video selanjutnya.